Ya, saya izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ayah bunda yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, karena seperti kita ketahui tidak semuanya bisa hadir, begitu ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai upaya kita untuk memaksimalkan amanah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara sedikit tentang menjadi sahabat bagi anak. Kenapa harus menjadi sahabat? Kan posisi saya orang tua, begitu ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan buat sebagian Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita perlu tahu dulu nih, siapakah? Tidak connect. Oke. Awal. Oke, boleh? Nggak connect. Langsung aja. Nah, kita lihat dulu ya. Siapakah anak-anak kita ini kan berada di usia yang seringkali disebut sebagai bagian remaja, begitu ya. Walaupun kalau di Islam istilah remaja itu sebetulnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena istilah Islam itu kenalnya cuma anak dan orang dewasa. Kan peralihan dari anak dan dewasa itu ditandai dengan apa Bapak Ibu? Masa balik. Setelah masa balik itu bukan berarti mereka masuk pada fase remaja sebetulnya, tapi masuk pada fase dewasa. Kenapa? Karena setelah fase mereka masuk di dewasa itulah mereka sudah terhitung sebagai orang yang mampu tanggung jawab. Mereka sudah mulai dihitung, dihisap begitu kan ya. Salah dosanya sudah mulai dihisap sejak masa mereka balik. Sementara dalam termnya kita nih yang kita pahami, habis anak-anak remaja dulu nih, gitu ya. Jadi remaja ini kan seringkali dianggap sebagai periode galau. Disebut anak-anak sudah nggak mau, disebut orang dewasa belum sanggup, gitu. Sehingga kita tuh banyak excuse di situ tuh, masih remaja. Pantes gitu ya kalau mereka masih berada pada fase yang belum bisa memikul tanggung jawab. Padahal mungkin di antara anak-anak Bapak dan Ibu kan sudah balik ya, apalagi kelas 9 mungkin sebagian besar sudah balik, baik laki-laki atau perempuan. Apalagi kalau perempuan baliknya kan rata-rata di usia ya sekarang ya kelas 5, kelas 6 SD. Mungkin kalau di perempuan kelas 1 SMP itu sudah termasuk yang agak akhir-akhir ya, kelas 1 atau mungkin kelas 2. Tapi kalau di laki-laki kurang lebih rata-rata baliknya di usia SMP. Hampir sebagian besar laki-laki balik di usia SMP. Bapak Ibu pernah ngomong, sudahkah kamu balik nak? Udah pernah nanya begitu belum? Kayaknya yang jawab cuma sedikit deh. Gitu ya. Apalagi bapak-bapak ini kayaknya senyum aja nih. Ini tanggung jawabnya di ibu-ibu kayaknya nih. Oke ya. Jadi artinya kita kemudian seringkali menganggap karena periode remaja ini adalah sebuah periode yang galau tadi, maka akhirnya mereka juga ikutan dengan label yang diberikan kepada mereka. Akibatnya kalau kita lihat ya hari ini hasil penelitian bukan oleh saya, ini hasil penelitian yang dipublish oleh Republika begitu di 2023 ini. 2000 ya, penelitian yang dilakukannya di tahun 2022 dipublish di 2023 begitu ya. Ini mengatakan nih, katanya kesehatan mental kondisi anak-anak remaja kita begitu ya. Nah, ini hampir semuanya kalau di perempuan di usia 10 sampai 13 tahun 34% mengalami masalah gangguan mental. Usia 10 sampai 13 tahun kurang lebih ya, si anak-anak kita lah. Kemudian di periode berikutnya tuh 14 sampai 17 tahun 36%.
naik. Sementara di laki-laki 36% di usia 10 sampai 13 dan 14 sampai 17 di usia 33%, kurang lebih. Sepertiga dari anak-anak SMP kurang lebih begitu ya, pernah melaporkan diri atau pernah terindikasi mengalami permasalahan mental. Dari mulai depresi, yang paling banyak di sini adalah cemas. Cemas itu dalam termnya psikologi termasuk pada gangguan. Jadi padahal sebetulnya kita tuh cemas itu kan sesuatu yang kita anggap wajar ya. Siapa orang yang nggak pernah cemas? Kayaknya semua orang pernah cemas gitu kan ya. Tapi sebetulnya cemas dalam kondisi tertentu memang ada standarnya. Yang manakah cemas yang termasuk pada kelompok gangguan begitu ya? Ada karakteristiknya. Cemas itu yang paling banyak, kecemasan. Kemudian yang keduanya adalah gangguan yang sering kali dialami anak-anak adalah hiperaktif. Tuh di sini ya. Nah. Kemudian ada dari depresi, stres pasca trauma begitu ya, dan sebagainya. Dan kemudian penelitian ini juga menyatakan bahwa yang banyak terganggunya pada remaja yang terindikasi mengalami gangguan mental ini adalah pada fungsi keluarga. Kita lihat ya. Keluarga di sini menempati posisi paling atas. Gitu. Jadi artinya anak-anak yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, maka kondisi keluarganya inilah yang juga terganggu. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya walaupun tidak bisa berbanding lurus begitu ya, tapi permasalahan mental yang dialami oleh anak-anak kita ini disebabkan karena kondisi keluarga yang tidak sempurna begitu. Memang sebetulnya keluarga nggak ada yang sempurna ya, hanya saja rusak begitu ya, secara umum bisa dikatakan begitu, tidak sesuai, tidak berfungsi sebagaimana keluarga. Nah ini kan yang memprihatinkan begitu ya, karena walaupun anak-anak SMP ini sudah lebih senang bergaul dengan teman-temannya, tetap yang namanya keluarga buat mereka masih nomor satu. Bapak dan ibu sebagai orang tua itu masih tetap posisinya masih nomor satu buat mereka ya, walaupun mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya. Nah kita lihat nih ya, hari ini di luaran dunia yang dihadapi oleh anak-anak kita nih apa, sehingga mereka mengalami tadi tuh kecemasan itu ya. Cemas tadi karena apa? Kita lihat, bully, tawuran, perkelahian. Kalau kita lihat berita hampir tiap hari begitu ya, seminggu sekali minimal. Walaupun kita sudah jarang dengar berita di TV barangkali, tapi sekali-kali coba dilihat pasti ada aja nih berita bully yang sampai bermasalah besar, sampai berujung pada bunuh diri. Kan kalau sekarang banyak ya trennya, dengan beragam versi bulinya. Bukan hanya bully fisik, tapi justru lebih banyak pada bully psikologis begitu ya, verbal begitu, isolasi sosial, nggak ditemenin, itu sudah bentuk bully tuh. Dan itulah yang membuat mereka merasa cemas. Kecanduan gadget ini ya, canduan gadget mah masalah sejuta umat. Karena dari level anak TK, belum TK, bahkan usia 2 tahun 3 tahun sampai usia bapak ibu, orang tua ada yang kecanduan gadget. Karena saya punya klien, suaminya datang karena istrinya tidak bisa lepas dari gadget, sudah dalam posisi pernah ditalak dan kemudian ini mau bercerai kembali gitu, posisinya waktu itu gitu. Saya sebetulnya nggak pernah terima klien bapak-bapak sih sebetulnya ya, cuman karena itu di refer oleh orang dan saya bilang ya orangnya datang juga, jangan sendirian, ya akhirnya saya terima gitu. Ya itu kasusnya begitu, istrinya yang kecanduan gadget. Jadi artinya kecanduan gadget ini bukan cuman masalah
anak-anak tapi sampai ke level orang dewasa. Kenapa? Karena sudah kenal sejak awal gitu ya, sejak lama. Kemudian masalah rokok, narkoba, minuman keras. Kita nggak ngerokok di rumah, tapi anak-anak kita begitu keluar pagar ngeliat di luar sana teman-teman dengan sama-sama seragam SMP juga ngerokok gitu ya. Kalau sekarang mah vape gitu. Dan saya nggak ngerokok, cuman nge-vape, apa bedanya gitu ya. Ya, ini kan yang dihadapin nih. Nah, kemudian mereka, kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka khawatir tidak dianggap sebagai anggota kelompoknya. Kamu mah nggak beranian, kamu mah nggak temenan, gitu. Rusaknya adab dan akhlak. Ya, bagaimana kemudian mereka sudah sulit gitu ya, di sebagian mereka perlu diingatkan untuk bagaimana bersikap pada temannya, bersikap pada orang tuanya, pada orang yang lebih tua, dan seterusnya. Banyak hal nih kita bisa lihat dalam keseharian. Pacaran, LGBT, free sex, pornografi. Ini kasus yang ditemui di semua jenis sekolah di level SMP dan SMA, begitu ya. Penelitian-penelitian yang sifatnya masih minor begitu ya, kecil-kecil banyak dilakukan di Kota Bandung. Itu katanya gitu ya, penelitian-penelitian itu secara umum lah, hampir semuanya menyatakan 1/3 anak usia SMP sudah tidak perawan. Walaupun datanya kita nggak bisa generalisasi begitu ya, mereka secara sporadis di ini, tapi kesimpulannya hampir sama, 1/3 tidak perawan dan perjaka di usia SMP. Anak SMP hamil ada banyak kasus-kasus begitu ya, karena saya juga ngebantu di sebuah lembaga milik pemerintah. Jadi itu lembaga gratis untuk konsul. Nah disitulah saya banyak temui kasus-kasus mereka yang kondisinya seperti ini. Yang namanya pacaran itu kita bisa lihat setiap hari di luaran sana. Bapak Ibu kalau nganterin anaknya atau barangkali kita pergi kemana, Bapak Ibu pergi ke kantor, pergi kemana saja, kita bisa lihat tuh ya, anak-anak SMP boncengan. Hampir bisa dipastikan tuh bukan kakak adik. Yang kakak adik mungkin hanya 1/10 gitu ya. Lainnya sebagian besar bukan kakak adik. Sehingga kita sulit nih membendung anak-anak kita dari pengetahuan-pengetahuan tentang itu, karena setiap hari mereka melihat di luar sana begitu. Ini yang dihadapi dengan tanpa malu-malu ya. Kalau sekarang ya, kalau anak dulu makan ketahuan pacaran teh malu begitu. Kalau sekarang kan bangga. Sekalian langsung diangkut gitu ya. Itu banyak tuh cerita-cerita. Orang yang ada di sekitarnya yang risih, merekanya mah nggak risih, santai aja. Kan kebayang ya kalau hal ini terus menerus dilihat oleh anak-anak kita. Di rumah sudah kita batasi gadgetnya, sudah kita kontrol sedemikian rupa, tapi selangkah mereka keluar rumah, ketemunya hal begini, dibombardir terus menerus begitu ya. Belum lagi yang terakhir adalah blast, boring, lonely, angry, stress, dan tired karena tuntutan akademik luar biasa, begitu. Yang beda dengan zaman kita dulu begitu ya. Zaman kita dulu pulang sekolah, pulang aja nggak pakai les. Zaman saya lah paling enggak begitu ya. Kalau sekarang anak-anak itu jadwal lesnya bahkan penuh dari Senin ke Senin sampai Sabtu, Ahad juga masih tetap gitu ya, ada jadwal-jadwal, sehingga mereka kemudian lelah secara fisik dan secara emosional, sehingga mudah sekali sensitif karena lelah ya kan. Kita juga kalau lelah gitu ya, pasti mudah sekali tersulut emosinya, tidak terkontrol begitu ya kondisi emosi kita, apalagi di anak-anak. Kenapa? Di anak remaja maksudnya ya. Yuk kita mesti lihat ya, siapakah sebetulnya anak kita.
Yang pertama ini secara umum begitu ya, mereka berada pada masa perubahan hormon. Hormon di usia anak SMP ini sedang mengalami peralihan. Dan ini dimulai sejak mereka masuk fase prabalik. Jadi kurang lebih usia kelas 4 deh sudah mulai tuh hormonnya sedikit berubah. Sampai nanti selesai usia baliknya. Jadi kurang lebih nih ya, usia kelas 4 sampai berakhirnya masa SMP. 4-5 tahun kurang lebih di usia itu ya. Itu masa yang memang hormonnya naik turun. Terus emang kalau hormonnya naik turun kenapa? Boleh langsung kita lihat ya. Lanjut dulu barangkali ada satu. Nah, ini. Kita lihat di sini. Masalahnya adalah dengan perubahan hormon yang naik turun itu, maka itulah yang kemudian hormon itu kan sesuatu yang ada di dalam diri kita ya. Tidak terlihat baik oleh kita maupun oleh si anak itu sendiri begitu. Tapi bentuk perwujudannya adalah pada perubahan perilaku, pada perubahan kondisi emosi. Maka mungkin Bapak Ibu adakah yang kemudian berpikir gini, anak saya dulu gampang diarahkan, mudah diatur, kenapa sejak SMP kok tiba-tiba jadi nggak mau dengar apa yang kita bilang gitu ya. Perilakunya mulai berubah nih. Kalau dulu disuruh A, dia akan langsung melakukan A. Kalau sekarang tar dulu, iya entar gitu ya. Kenapa sih harus aku? Nah, gitu ya. Hal-hal demikian nih. Jadi munculnya itu disebabkan karena hormon yang naik turun ini. Karena si hormon yang naik turun ini berpengaruh terhadap moodnya dia. Gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak kita nih manis gitu ya. Bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak diskusi. Tapi kadang-kadang juga dia menjadi sparring partner gitu ya. Dengan kita. Kita naik nadanya, dia ikutan naik gitu. Dia naik, kita ikutan naik gitu. Sparring partner kan. Nah, kadang-kadang begitu ya. Ini disebabkan karena pengaruh hormon. Hormon terutama yang paling banyak berpengaruh di usia ini adalah estrogen dan progesteron. Hormon yang terkait dengan fitrah seksualitas dan kasih sayang. Karena sebetulnya yang namanya seksualitas dan cinta gitu ya, kasih sayang itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu apa ya Bapak Ibu ya? Bawaan. Sesuatu yang memang sama Allah sudah diberikan. Sejak lahir sudah ada nih. Hanya saja dari sekian banyak fitrah begitu, fitrah-fitrah itu akan naik pada masanya, kebutuhannya itu akan meningkat. Dan di usia masa inilah si hormon progesteron dan testosteron ini berpengaruh pada kebutuhan seksualitas dan cinta. Jangan bayangkan ini hanya sekedar seksualitas laki-laki dan perempuan, bukan. Lebih luas dari itu. Karena sebetulnya kebutuhan mereka di usia SMP ini adalah masih mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau mereka tidak dapatkan itu, maka mereka mencari ke luar. Jadi artinya anak-anak yang sudah mulai pengennya pacaran dan seterusnya, begitu, antara laki dan perempuan, maka hampir bisa dipastikan kebutuhan itu tidak mereka dapatkan secara penuh di rumah. Begitu. Jadi inilah yang kemudian mendorong mereka mencari, gitu ya. Si kebutuhan kasih sayangnya saya dapat dari mana? Kalau di rumah saya nggak dapat, ya saya cari dari teman yang memperhatikan saya, teman yang menunjukkan rasa sayangnya pada saya, begitu. Karena kita sebagai orang tua seringkali sudah menganggap dan sudah besar, kayaknya sudah tidak perlu lagi mendapatkan perhatian ekstra seperti pada saat dia anak-anak. Padahal usia SMP ini adalah masa paling krusial buat anak-anak dalam aspek perkembangan psikologis.
paling krusial di usia SMP. Kenapa? Karena inilah hormon ini sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh diri mereka sendiri. Maka perlu kita sebagai orang tua untuk membantu mengontrolnya. Kitalah yang harus memahami apa yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, karena seringkali karena perubahan hormon ini yang mengakibatkan perubahan perilaku, perubahan emosi, perubahan mood, begitu ya. Seringkali kan tadi ya, perilakunya menjadi tidak semanis dulu, begitu, tidak senurut dulu, merekanya naik, sama kita ditimpalin naik lagi. Akibatnya mereka lari dari rumah gitu. Mereka mencari lingkungan yang bisa menerima kondisi dia, yang sama-sama mencari. Makanya mereka kemudian gaul dah sama teman-teman yang sama-sama begitu, karena tidak mereka dapatkan di rumah, ya. Nah ini ya, jadi artinya kita mesti memahami bahwa yang terjadi pada anak-anak kita ini memang di luar kontrol diri mereka. Nah, kalau sudah demikian kita nggak bisa lagi bilang begini, ibu mah nggak ngerti atau ayah mah nggak ngerti dah, kamu tuh maunya apa. Jangankan gitu ya, ibu bapak mereka sendiri nggak ngerti maunya saya apa, karena hormon ini begitu ya yang naik turun itu. Jadi kadang-kadang saya moodnya naik sehingga saya motivasinya bagus untuk belajar. Kadang-kadang kalau saya nggak mau ya nggak mau aja. Kenapa ya? Malas aja, nggak mau. Begitu ya. Maka kemudian kebayangkan ya, kalau dia dalam kondisi yang naik turun itu, pada saat dia turun sama kita ditambah turunin lagi dengan kita marahin, begitu ya. Kita tidak menerima, kita tidak menguatkan, kita tidak memotivasi, tapi kita perlakuan kita tambah menurunkan, maka ya sulit begitu ya buat mereka untuk betah berada berlama-lama bersama dengan kita. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami. Jadi memang pada usia SMP ini peran kita sebagai orang tua luar biasa besar, ya. Maka biasanya kalau ada orang tua yang datang ke saya kemudian konsul misalnya ya, ngobrol, saya pengen masukin anak saya pesantren usia SMP, ya, itu biasanya saya akan ngobrol panjang dulu. Selagi kita memang betul-betul komitmen untuk mendampingi, lebih baik di rumah dulu. SMA saat hormonnya sudah mulai stabil, boleh dia uji coba menghadapi kehidupan yang lebih berat di luar sana. SMP sama kita dulu. Kenapa? Bukankah pesantren lebih aman? Bayangan kita begitu ya. Pesantren itu lebih aman di satu sisi karena dipaksa untuk dikontrol, bukan menumbuhkan kontrol dalam diri. Dibatasi begitu ya, yang ditumbuhkan bukan kontrol dari dalam diri. Dia nggak pegang gadget, ya terpaksa. Coba anak pulang pesantren di rumah dari pagi sampai pagi dia nggak lepas gadget. Kenapa demikian? Karena kan kalau di pesantren ustadznya satu, musrifnya satu, berbanding 30, berbanding 15, paling sedikit ya pengasuhnya 1 banding 15. Bapak ibu ada yang anaknya 15? Kan nggak ada ya. Anak kita paling 2, 3, 4. Ada yang 5 di sini? Mungkin nggak ada. Ya kan? Maka bayangin aja, kita yang ngawasin 2, 3, 4 anak sudah tarik nafas terus. Nah itu musrif suruh ngawasin 15 anak. Kebayang nggak? Maka nggak heran kalau kemudian begitu keluar dia dari pesantren, ada di rumah lagi libur, kok nggak ada jejaknya kayaknya ya, gitu. Jadi usia SMP ini betul-betul usia dimana kita justru harus melakukan proses pendampingan intensif, ya, karena mereka masih mencari. Oke, berlanjut terus. Ya, di satu lagi tadi yang kembali lagi tadi saya mau bicara otak sedikit nih ya. Kita juga perlu memahami. Jadi sebetulnya di usia
SMP ini begitu ya, kurang lebih SD akhir sampai di SMA awal lah begitu, kurang lebih. Ini adalah fase di mana kalau struktur otaknya itu akan berkembang pesatnya di usia SD, strukturnya, jadi hardware-nya lah begitu ya, kayak begini ya. Itu di usia SD tuh, karena memang dia perkembangan fisik yang terus cepat ya. Kalau anak SD, Bapak Ibu kan mungkin masih ingat ya, kalau anak-anak kita saat SD tiap tahun ganti ukuran sepatu gitu ya, baju ganti ukuran begitu. Nah, di usia SMP yang bernanjaknya pesat itu adalah fungsinya, bukan strukturnya. Strukturnya sudah mulai nih, walaupun tetap masih ada perkembangan, tapi kemudian inilah periode di mana mulai saling terhubung antara satu neuron dengan neutron yang lain. Jadi fase lagi di SD mah lagi fase ngumpulin, ngebangunnya begitu, tapi belum terhubung masing-masing. Di usia SMP mulai gitu ya, ada elektromagnetik yang menghubungkan antara satu neutron dengan neutron yang lain, nempelin begitu, fungsinya mulai. Makanya kenapa di usia SMP ini mereka jadi banyak yang uji coba kemampuan berpikirnya. Makanya kenapa di sini lagi seneng-senengnya ngebantah gitu ya. Dah kata saya mah gini bun, nggak begitu, walaupun belum tentu bener ya, kan lagi fase ngebangun, uji coba begitu ya yang mereka lakukan. Maka sebetulnya di usia ini adalah usia dimana kita sudah nggak bisa doktrin lagi. Makanya kenapa harus banyak diskusi, karena sebetulnya mereka strukturnya udah ada tapi belum saling nempelinnya dengan kita ngajarin mereka untuk berpikir secara analitik begitu ya, menganalisa. Jadi kalau sama anak-anak sama anak-anak usia SMP ini kita sudah nggak bisa lagi pokoknya, itu udah nggak bisa tuh, pokoknya udah nggak bisa, kalimatnya begitu tuh udah nggak bisa. Jam segini duduk, jam segini belajar, misalnya begitu ya, udah nggak bisa. Pokoknya kamu masuk ke sekolah anu, SMP kamu SMP di situ ya, kamu ikut ekskul anu ya, kamu ikut les anu ya, nggak bisa tuh. Tapi harus ada penjelasannya, kenapa harus masuk sekolah situ, kenapa kamu harus ikut ekskul anu, misalnya begitu ya. Kalau menurut kita memang harus ada alasannya, gitu. Karena mereka sebetulnya memang sudah punya kemampuan berpikir. Boleh lanjut? Yang tadi lanjut. Nah, sekarang kita kesini ya, poinnya adalah kemudian kalau kita sudah tahu, maka apa yang harus kita lakukan saat kita mendampingi anak-anak usia SMP? Boleh lanjut terus. Ini adalah mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, di usia 0 sampai 6 tahun, usia sebelum SD. Ini usia di mana mereka kita perlakukan seperti raja. Raja itu kan konotasinya adalah mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi usia 6 tahun ke bawah, sebelum SD lah begitu ya, maka hal yang harus ditekankan adalah kita memberikan impresi positif, hal-hal yang menyenangkan semuanya. Kita mau mengajarin apapun juga silahkan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Saya mau ngajarin sholat boleh nggak? Boleh, tapi tidak pakai ancaman gitu. Kalau kamu nggak sholat masuk neraka loh, nah nggak gitu. Tapi kalau kamu sholat dapat pahala, itu aja terus. Kalau kamu berhasil makan sendiri nggak jatuh-jatuh, nanti ibu kasih bintang, misalnya begitu ya. Kalau kamu bisa pakai baju sendiri, ibu kasih apa gitu ya. Impresinya harus positif. Jadi kita mendorong mereka untuk melakukan, dan kalau mereka berhasil, mereka mendapatkan sesuatu. Kalau mereka gagal, belum kita hukum. Jadi mereka belum kenal hukuman di usia 6 tahun. Yang kita iniin terus adalah memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan hal positif, melakukan kebaikan, melakukan hal positif, terus saja begitu. Sehingga yang tertempel pada diri mereka nantinya di fase kedua, karena di fase kedua inilah kita baru kenalkan disiplin. Disiplinnya
boleh disiplin negatif dan disiplin positif. Barulah di sini mulai reward dan punishment. Boleh ngasih hukuman di sini. Mereka sudah kenal dengan aturan di usia ini, maka harus strict begitu ya. Di usia ini ketat. Kita pengen anak kita seperti apa, itu pembentukannya di sini. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa kalau kita mau ngebentuk itu sebetulnya di usia maksimal 9-10 tahun. Kalau kita analogikan di usia SD, kelas 1 sampai kelas 3. Mau ngebentuk anak kita seperti apa, itu mati-matian kita di 3 tahun pertama SD. Strict, ketat. Jadi tidak dibiarkan loss, itu di situ. Salah, dapat konsekuensi, benar, dapat konsekuensi. Gitu ya. Begitu sudah ke sana, nantinya mereka kan tadi ya sudah mulai masuk pada fase prabalik. Sudah ada unsur hormon tadi yang berpengaruh. Sudah mulai ada mut-mutan tadi ya. Kalau mau saya lakukan, kalau nggak mau saya tinggalkan. Sudah mulai agak sulit. Kelas 4 ke sana begitu ya. Makin kita startnya terlambat, makin sulit pastinya karena udah keburu kebentuk. Jadi justru di kelas 3 ke bawah kurang lebih itu adalah fase dimana kita ekstra. Sehingga nantinya kemudian mereka akan terbiasa dengan aturan itu, sudah tidak peduli lagi dengan kondisi hormon karena saya terbiasa, sudah mekanistik, robotik begitu ya, saya melakukan karena terbiasa. Ya udah begitu. Jadi mereka udah nggak banyak nawar lagi di usia itu. Dan kemudian di usia-usia berikutnya ini adalah memperlakukan mereka sebagai sahabat. Secara umum kurang lebih begini ya. Jadi di usia-usia SMP akhir begitu ya, sudah mulai kita harus memperlakukan mereka sebagai sahabat. Sudah harus lebih banyak diskusinya daripada perintah, daripada tuntutan. Sehingga kemudian mereka akan mau melakukan itu dengan sukarela. Saya melakukan karena saya sadar ini untuk kebaikan saya. Saya melakukan ini karena saya sadar memang saya berkewajiban untuk melakukan itu. Karena kebayang ya, anak SMP sekarang kan besarnya sama bapak ibu ya. Sama gurunya aja di sini suka bingung. Ini yang mana yang guru, yang mana yang murid gitu ya. Besarnya hampir sama. Kan udah nggak bisa dipaksa-paksa lagi ya. Udah nggak bisa ditarik-tarik lagi kan. Sudah tidak bisa kita, kalau nggak mau sekolah kita paksa tarik kan udah nggak bisa ya. Besaran mereka badannya terkadang. Begitu ya. Jadi artinya ini memang kemudian periode yang nggak bisa kita ulangi. Jadi kita harus aware di sini ya. Hanya saja seringkali boleh ini ya, yang harus kita perhatikan adalah terkadang kita fokus hanya pada kewajiban. Anak saya wajib belajar, anak saya wajib ngaji, anak saya wajib sholat ke masjid dan seterusnya, tapi kita seringkali lupa pada haknya, kebutuhan apa yang dimiliki oleh mereka begitu ya. Seringkali kita nggak aware begitu, seringkali kita melupakan seolah-olah mereka cuma punya kewajiban. Tanggung jawab dan konsekuensi ini sudah harus lebih difokuskan. Kenapa? Karena nanti mereka bersiap menjadi orang dewasa yang sudah nggak perlu lagi ditanyain udah sholat atau belum, gitu ya. Udah nggak bisa lagi ditanyain besok ada PR atau enggak, gitu. Karena kan kadang-kadang kita masih sampai sekarang masih suka begitu ya. Ada yang masih begitu nggak ya? Begitu ya? Masih. Kalau pagi-pagi dibangunin masih oke lah ya. Kenapa ya? Karena anak-anak sekarang kan pulang sampai rumah lebih dari pegawai pabrik gitu ya. Iya kan? Pergi gelap, pulang gelap gitu. Jadi wajar kalau mereka lelah secara fisik. Jadi pagi-pagi besok subuh harus pasti dibangunin, oke lah, masih oke. Tapi kalau kita masih bertanya, ada PR nggak besok? Udah dikerjain belum tugasnya? Besok seragamnya apa? Itu kita harus satu-satu tuh. Berarti ada yang salah nih. Ada yang belum selesai.
Karena harusnya tanggung jawab itu sudah mulai mereka pegang. Kenapa? Kan di fase yang namanya, Bapak Ibu kan pernah mendengar istilah akil balik ya? Sebetulnya di Islam nggak ada istilahnya ya balik, nggak pakai akil. Di Indonesia lah jadi akil balik. Kenapa? Karena kalau di Indonesia balik itu belum tentu akil, belum tentu berakal. Ya, akil kan berakal ya. Jadi di kita mah baliknya duluan. Mereka sudah menstruasi di perempuan begitu ya. Mereka sudah mimpi basah di laki-laki, tapi kemampuan berpikirnya belum fase orang dewasa. Makanya kenapa di anak-anak kita mah baliknya duluan, akilnya belakangan, karena kita tidak menyiapkan. Padahal kan setelah balik tadi itu ya, mereka sudah harus pegang konsekuensi. Mereka sudah harus menyadari saya harus bagaimana, seperti itu. Ya. Hukuman dan apresiasi ini yang juga terkadang kita miss ya. Hukuman mah biasanya ingat, tapi apresiasi itu yang seringkali jarang ya. Kalau salah ingat kita ya untuk menghukum. Tapi kita seringkali lupa juga untuk memberikan apresiasi nih. Nah, kita lihat ya, sebetulnya hak dan apresiasi apa yang bisa kita berikan pada mereka. Boleh Ustazah, Bu Tati. Ya, ininya nggak connect baterainya kayaknya. Oke. Jadi ini ya. Ini yang sering kali kita lupa, hak anak. Karena hak anak ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana anak-anak kemudian bereaksi terhadap kita. Bagaimana mereka berespon terhadap diri kita, begitu, akan sangat tergantung pada bagaimana orang tua memberikan haknya. Begitu ya, mereka akan melihat, nah hak apa yang bisa kita berikan pada mereka ini sangat tergantung pada kebutuhan anak kita itu apa. Ada anak, oke, ada ya, ada anak yang mereka senang untuk mendapatkan sentuhan fisik, ada anak yang senangnya dipeluk gitu. Ada anak yang senangnya diusap, gitu ya. Ada anak-anak yang bahkan sampai sudah seusia SMP, kalau mau tidur masih senang diusapan. Berarti memang dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya dalam bentuk seperti itu. Ada anak yang senangnya, saya pengen punya waktu untuk ngobrol hanya berdua dengan ibu saya, atau pengen punya waktu berdua untuk ngobrol dengan ayah saya. Saya merasa diperhatikan kalau ayah menyempatkan diri untuk jalan-jalan doang berdua sama aku, gak ada ibu, gak ada adik, gak ada kakak, cuma berdua doang. Ada anak-anak yang butuhnya begitu ya, itu bentuk perhatian yang ingin mereka dapatkan. Ada anak-anak yang barangkali senangnya adalah afirmasi. Hebat loh. Ya, secara verbal kita sampaikan, divalidasi begitu ya. Disampaikan kita secara verbal. Kakak pinter, anak SMP masih begitu? Masih. Sok aja bapak ya, tanya sama istrinya, seneng nggak kalau dipuji? Ibu-ibu seneng nggak kalau dapat pujian dari bapak? Cepat kalau ibu-ibu mau jawab ya, kalau bapak senyum doang mahal jawabannya. Gitu ya. Jadi artinya sebetulnya ini mah lintas usia ya, semuanya juga akan, karena ini adalah bentuk kasih sayang yang kita merasa kita disayangi kalau kita mendapatkan itu, dan inilah yang dirasakan oleh anak-anak kita. Dia ada yang mereka merasa dilayanin gitu ya, diperhatikan dengan cara misalnya contohnya apa? Antar jemput
Ada anak-anak SMP yang udah nggak mau diantar jemput kan, udah gede atuh, aku teh bisa pulang sendiri, gitu. Tapi ada anak-anak yang kalau kita telat ngejemput, manyun dia. Kenapa? Karena itu berarti ibu tidak memperhatikan saya sampai ibu telat menjemput saya. Bentuk perhatian. Itu anaknya jadi mandiri nggak? Jadi nggak mandirikah dengan begitu? Nggak juga. Gitu ya, kalau memang itu kebutuhannya dia. Di sisi lain kita bisa mengajarkan mandiri di hal lain. Kenapa? Karena dengan begitu saya merasa saya diperhatikan. Ibu ngejemput saya kan cuman ibu sama saya doang, nggak ada adik, nggak ada kakak, nggak ada bapak gitu. Sebegitu ya, sehingga saya merasa istimewa di mata bapak atau ibu yang menjemput gitu. Dan yang terakhir adalah hadiah. Nah, kita nih jarang ya ngasih hadiah. Sesuatu yang sebetulnya sederhana, simpel, nggak perlu mahal dan tanpa perlu menunggu adanya sebuah kejadian, momen, nggak harus. Ya pulangnya kita beliin coklat aja, dijamin besoknya diajak ngobrol enak, gitu. Sekedar begitu doang. Itu kalau anak perempuan ya, kalau anak laki-laki kayaknya cuek aja, dibegituin juga ya. Hal-hal sederhana gitu yang membuat mereka merasa diingat terus oleh bapak dan ibu. Kapan terakhir kali bapak ibu ngasih hadiah? Nah, kalau bapak-bapak mah itu mah urusan ibu gerhanya. Jadi hal-hal demikian ini yang perlu kita kenali satu-satu. Jadi kalau bapak ibu punya anaknya 4, maka satu-satu beda-beda tuh ya. Ada anak yang senangnya dapat pelukan gitu, ada anak-anak yang senangnya dapat hadiah, ada anak-anak yang senangnya harus dipuji setiap hari. Kakak cantik loh hari ini. Kalau tiap hari juga dia begitu, sama aja gitu. Tapi dia merasa dia diperhatikan, berarti ayah merhatiin aku karena ayah bilang aku cantik hari ini, sehingga dia nggak butuh pujian itu lagi dari luar. Jadi mau laki-laki seganteng apapun di luar bilang kamu cantik, nggak ada urusan, karena saya sudah terbiasa mendengarkan kata cantik dari ini. Jadi nggak gampang dicolek tuh ya kalau yang begitu ya. Godaan seperti apapun di luar sana dia nggak tergoda karena sudah mendapatkan cukup dari bapak dan ibu. Jadi artinya ini kebutuhan utama yang kalau tidak dia dapatkan dari bapak dan ibu, maka dia cari di luar. Karena ini adalah fitrah. Kembali lagi tadi ya. Kita lihat ya. Ini ya. Masalahnya adalah apakah kita punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu kalau kitanya sendiri tidak ada isinya hal-hal itu, gitu. Kitanya sendiri tidak mendapatkan hal itu dari pasangan kita misalnya, begitu ya. Kitanya sendiri tidak terbiasa punya hal-hal itu, sehingga apa yang bisa kita berikan? Kan kita nggak mungkin memberikan kata-kata yang bersifat memotivasi sementara kitanya sendiri dalam keadaan down. Sulit ya buat kita untuk bisa mengeluarkan kata-kata positif pada saat kondisi kitanya negatif. Kan kita akan mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, begitu ya. Nah, masalahnya adalah bapak dan ibu kan orang dewasa yang dengan segala persoalan ya, baik di rumah, di tempat kerja, gitu ya, dengan keluarga besar, banyak nih permasalahan yang harus menjadi tanggung jawab kita. Maka kemudian apa yang bisa kita berikan nih kalau isinya kita adalah hal-hal yang sifatnya negatif? Maka perlu begitu ya, kita tuh sekali-kali untuk bisa menyadari saya punya di dalam diri saya ini positif atau negatif, gitu. Sehingga kemudian
kita yakin bahwa pada saat anak-anak saya perlu pujian, yang saya berikan adalah pujian, bukan amukan gitu ya, bukan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kadang-kadang karena bapak dan ibu dengan segala tanggung jawab, dengan segala amanah, dengan segala beban di dalam kehidupan yang kadang-kadang tidak kita sadari, ini membuat kita sulit untuk bisa memberikan haknya tadi, karena habis sudah energi kita untuk merasakan emosi-emosi negatif tadi gitu ya. Ada kekesalan, ada marah, ada bingung, ada hal-hal negatif ada dalam diri kita yang seringkali tidak kita bersihkan. Ya itulah ya akibatnya yang kita keluar ke anak-anak kita. Gitu ya. Maka kemudian perlu kita sesekali merilis gitu ya, mengeluarkan emosi-emosi negatif, karena seringkali anak-anak kita itu menjadi salah sasaran begitu ya. Kita capek di tempat kerja misalnya ya, atau ibu, walaupun misalnya ibu tidak bekerja tapi di rumah dengan segala tanggung jawab, dengan kondisi rumah tangga kah, dengan kondisi keuangan kah, dengan beban pekerjaan kah gitu ya, itu seringkali anak-anak kita menjadi sampahnya kita. Begitu, kenapa itu menjadi sampah? Karena kita tidak secara rutin mengeluarkan sampah-sampah itu, kita biarkan numpuk di dalam diri kita, sehingga begitu ada respon anak yang nggak enak sedikit, anaknya naik emosinya, kita lebih banyak naiknya. Aku kan capek Bun, kamu nggak tahu, ibu lebih capek. Ibu bangun sebelum kamu bangun, ibu tidur sebelum kamu, oh panjang gitu ya. Sampah kan yang kita keluarin, begitu ya. Panjang nih tanpa kita sadari. Maka sebetulnya perlu ada sesi-sesi kita merilis, mengeluarkan itu, karena kalau enggak anak yang seringkali menjadi sasaran tanpa kita sengaja. Ada banyak kasus ya, kan bapak ibu semuanya punya masa lalu begitu ya. Masa lalu yang tidak selesai yang kita simpen itu kemudian seringkali ada beberapa orang yang tidak mampu mengontrol diri keluar ke anaknya gitu ya. Mereka mendapat perlakuan tidak menyenangkan dulunya, itu ditularkan kembali ke anaknya. Saya dulu begini diperlakukan, itulah yang kemudian saya juga lakukan. Banyak kasus, banyak cerita begitu. Nah kalau sudah begitu, kira-kira anak-anaknya betah di rumah atau enggak gitu ya. Dia cari kebutuhan dia di luar ya. Jadi itu yang barangkali perlu kita sadari, perlu kita lakukan secara berkala untuk bisa melakukan rilis emosi. Gimana caranya melakukan rilis emosi ini? Ada banyak sebetulnya ya. Ini standar ya. Ini semua bisa kita lakukan. Kayaknya kan gampang ya. Sabar teh gimana? Ngomongnya mah gampang gitu ya. Gimana kita bisa sabar kalau isi di dalam kita sudah penuh tadi ya? Ya, tidak pemarah, lemah lembut dan menghindari kekerasan. Sama tuh, kalau kitanya numpuk, nggak mungkin kita bisa lemah lembut, mau ngebludak semuanya, langsung muntah semuanya gitu ya, keluar semuanya. Ya, penuh kasih sayang. Ini kan sesuatu yang sifatnya teoritis. Mungkin kita perlu belajar untuk melakukan rilis emosi sesekali. Bapak Ibu pernah meluangkan waktu untuk menyengaja memahami diri, saya sekarang apa yang saya rasakan? Pernah ada di fase itu nggak Bapak Ibu? Pernah melakukan itu nggak Bapak Ibu? Karena mungkin kita terlalu sibuk ya, sehingga kita merasa tidak punya waktu untuk melakukan hal itu.
ya. Jadi barangkali mungkin sore ini kita ada waktu 15 menit barangkali ya. Cukup 15 menit. Kita coba membuang emosi-emosi negatif kita. Sehingga mudah-mudahan seperti yang tadi Ibu Komite sampaikan, pulang nanti kita sudah nggak bawa sampah-sampah emosi negatif. Pulang nanti kita bisa ketemu dengan anak-anak kita dengan emosi positif gitu ya, dengan siap memberikan apa hak mereka tanpa beban, begitu ya. Oke, barangkali Bapak Ibu boleh duduknya yang nyaman dulu. Kita coba sedikit rilis emosi ya Bapak Ibu ya. Mangga yang mau minum dulu silahkan minum. Oke ya Bapak Ibu ya, silahkan duduknya yang nyaman dulu. Silahkan kita mulai dengan tarik nafas panjang. Silahkan tarik nafas panjang, dikeluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Silakan pejamkan matanya. Tarik nafas panjang, buang astagfirullahaladzim. Silakan tarik nafas, buang astagfirullahaladzim. Tarik nafas, buang astagfirullahaladzim. Silahkan tangan kanan Bapak dan Ibu boleh memegang dada sebelah kiri, area jantung. Silakan tetap dipejamkan matanya. Bapak Ibu boleh silakan mendengar apa yang saya sampaikan. Silakan diusap-usap. Kita coba untuk memperhatikan diri kita sendiri sore hari ini. Wahai diri, apa kabarmu hari ini? Maaf, aku yang terlalu sibuk sampai tidak pernah memperhatikanmu. Wahai diri, apa yang sebenarnya engkau rasakan? Apa yang sebenarnya engkau rasakan selama ini? Apa yang sebenarnya engkau simpan di dalam hati? Apa yang sebenarnya seharusnya tidak ada di sana? Wahai diri, apakah engkau menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan? Apakah engkau menyimpan cemas? Apakah engkau menyimpan tangis? Apakah engkau menyimpan marah?
Pada siapa sebetulnya itu kau rasa? Bapak dan Ibu, silahkan kita akan mulai dari Bapak dan Ibu. Hadirkan orang-orang terdekat dari Bapak dan Ibu. Kita mulai dari Bapak dan Ibu. Boleh hadirkan kedua orang tua Bapak dan Ibu di hadapan Bapak. Bayangkan kedua orang tua Bapak dan Ibu duduk di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Pegang tangan mereka berdua. Pegang tangan yang selama ini saat kecil kita, merekalah yang mengasuh, merekalah yang menggendong, merekalah yang membesarkan kita. Panggil mereka, Ayah, Ibu, apa kabarmu hari ini? Maaf ya, aku yang terlalu sibuk sampai seringkali lupa bertanya keadaanmu. Maafkan aku yang seringkali lupa bertanya apa kebutuhanmu hari ini. Aku yang barangkali sering terlewatkan berdoa untukmu. Bahkan di penghujung sholat pun seringkali terlewat. Maafkan aku, Ayah dan Ibu. Maafkan aku sebagai anak yang seringkali hanya mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah Engkau lakukan padaku. Maafkan aku yang lupa bahwa Engkaulah yang telah membuat aku menjadi seperti aku saat ini. Maafkan anakmu ini yang lupa bahwa tanpa doamu tidak mungkin aku bisa sejauh ini. Yang aku inginkan hanyalah Engkau ridho pada anakmu ini. Engkau maafkan segala dosa dan kesalahan yang pernah hamba lakukan ini padamu, kedua orang tuaku. Maafkan. Maafkan yang lupa bahwa Engkaulah yang harus hamba perhatikan. Sekarang Bapak dan Ibu boleh hadirkan bayangan pasangan Bapak dan Ibu di depan. Bayangkan pasangan yang selama ini telah membersamai langkah Bapak dan Ibu. Pegang tangannya. Sampaikan, wahai suamiku, wahai istriku, terima kasih. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini. Terima kasih sudah mau mengerti dan sudah mau bersabar pada diri ini. Terima kasih
sudah yang memberikan yang terbaik yang Kau bisa. Terima kasih sudah menjadi pasangan yang tidak banyak menuntut. Maafkan aku. Maafkan aku yang selama ini seringkali lalai memperhatikanmu. Maafkan aku yang lupa bahwa bukan kewajibanmu lah untuk melayaniku. Maafkan aku yang lupa mengucapkan terima kasih sudah mengorbankan seluruh yang Engkau bisa. Maafkan aku. Maafkan aku yang belum bisa menjadi penyejuk hati saat Engkau pulang ke rumah. Maafkan aku yang masih sering menuntut dan menuntut kesempurnaan darimu, sementara diri ini jauh dari sempurna. Maafkan aku yang sering marah-marah. Maafkan aku yang sering kali berkata tidak baik padamu. Maafkan aku yang belum bisa memberikan sakinah di rumah tangga ini. Bapak dan Ibu boleh hadirkan bayangan anak-anak Bapak dan Ibu semuanya. Lihat mereka satu persatu. Pandangi wajah mereka satu persatu. Anakku, maaf ya. Maafkan ibu, maafkan ayah yang sering kali membuatmu terluka. Maafkan ibu, maafkan ayah yang seringkali lupa bahwa engkau adalah amanah yang diberikan Allah pada kami. Maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi menuntutmu untuk menjadi anak yang sempurna. Menuntutmu untuk bisa memahami ayah dan ibu, sementara seharusnya kamilah yang memahamimu. Maafkan seringkali engkau pulang dalam keadaan lelah dan masih kami bebani dengan segenap tanggung jawab. Pandangi mereka. Pandangi mereka satu persatu. Maafkan ayah, maafkan ibu yang seringkali berbuat kasar padamu, yang seringkali lupa bahwa engkaulah yang harus kami ajari, seringkali lupa bahwa kelak engkau harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Rob. Boleh tangan kiri Bapak dan Ibu semuanya memeluk diri Bapak dan Ibu masing-masing.
Tangan kanan dan tangan kiri silahkan Bapak Ibu peluk diri Bapak dan Ibu masing-masing. Ya Rob, ampuni kami ya Rob. Ampuni kami yang seringkali melalaikan amanah yang Kau titipkan kepada kami. Ampuni kami yang seringkali lupa bahwa amanah ini kelak harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Rob. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu yang seringkali lalai, seringkali lupa, seringkali tidak melibatkan-Mu dalam apa semua yang kami lakukan. Maafkan hamba-Mu ini ya Rob, yang seringkali lupa memohon pertolongan-Mu, sementara Engkau tidak pernah meninggalkanku. Ya Rob, bantu kami untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Bantu kami untuk bisa menguatkan langkah anak-anak kami sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Bantu hamba-Mu ini ya Rob untuk bisa mendampingi anak-anak yang mandiri, yang tenang, yang bertanggung jawab, yang soleh dan soleha. Terima kasih ya Rob. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hingga hari ini untuk terus bisa membersamai anak-anak kami. Terima kasih ya Rob, Engkau masih memberikan usia dan kesehatan kepada kami sehingga kami masih bisa menyaksikan tumbuh kembang anak-anak kami. Terima kasih ya Rob, Engkau terus memberikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Jangan tinggalkan kami hingga kelak Engkau memanggil kami pulang, hingga kelak kami bisa mempertanggungjawabkan amanah ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, dengan mutmainnah. Terima kasih ya Rob. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. 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 Boleh matanya dibuka pelan. Enggak, Bapak Ibu boleh silahkan minum. Ya. Seringkali kita lupa begitu ya. Seringkali kita lupa dalam proses kita membersamai anak-anak kita. Padahal kita sering sudah hafal doanya. Robbi srohli sodri wa yassirli amri. Padahal kita sudah berdoa nih, mohon Allah lapangkanlah dadaku, baru mudahkanlah urusanku.
Karena urusan membersamai anak-anak ini memang bukan urusan yang mudah, bukan urusan yang sederhana. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melapangkan diri dulu, begitu ya, melapangkan hati dulu. Dan melapangkan hati ini salah satunya adalah dengan melepaskan semua emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Perlu dirilis sekali-sekali, begitu ya, untuk melepaskan, sehingga kemudian kita sudah tidak menyimpan lagi emosi negatif. Maka kemudian kita bisa membersamai anak-anak kita dengan lebih positif, dengan lebih siap, begitu ya, dengan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita masing-masing. Mungkin itu saja, Ustazah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bisa sedikit memberikan insight buat Bapak dan Ibu semuanya, untuk kita sekali-kali perlu meluangkan waktu menyadari sebetulnya apa yang kita rasakan, sehingga nanti kemudian akan kita punya kemampuan untuk mengontrol diri kita, membersamai anak-anak kita yang sedang dalam fase naik turun ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Medina untuk Masya Allah ya, ilmunya gitu ya, sangat praktik sekali dan mungkin bisa sangat aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, begitu ya Ayah Bunda. Baik, untuk selanjutnya saya ingin testimoni begitu ya dari Ayah Bunda begitu, atau berbagi rasa, sharing rasanya terkait tadi mengikuti rilis emosi begitu ya, gimana perasaannya. Kalau misalnya dari saya pribadi, satu kata sunnya Ustazah, amazing, Masya Allah gitu ya, jadi bisa keluar emosi-emosi negatif mungkin yang sebelumnya sudah tertumpuk begitu di dalam diri. Mungkin dari perwakilan ayah ataupun bunda boleh untuk sharing gitu perasaannya ketika tadi sudah mengikuti sesi rilis emosi ini. Boleh ayah bunda, mangga, ada yang berkenan untuk ke depan? Atau langsung saja duduk begitu? Ada yang mau biar di tempatnya saja begitu, tidak usah ke depan begitu. Bunda ada yang mau sharing? Panitia sudah menyiapkan banyak sekali. Masya Allah ya. Ada hadiahnya katanya. Ya udah disiapkan begitu ayah bunda. Boleh testimoni sedikit begitu berbagi ayah bunda. Iya, sharing rasanya, berbagi pengalaman gitu. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatannya menghadiri acara ini. Dan memang dari kelas 1 sampai kelas 3 baru ini ya parenting untuk angkatan anak saya gitu ya. Tadi ada beberapa memang kejadian gitu ya di saya pribadi gitu ya. Kadang kalau yang pas pelampiasan, kebetulan saya sedang lanjut studi gitu, jadi kadang ada agak bebannya berat gitu ya Pak. Kadang-kadang gitu pas agak pusing-pusing gitu di rumah, jadi agak murang-maring. Biasanya kalau pas murang-maring di rumah ya udah pergi aja ke masjid gitu, murang-maring gitu, marah-marah ya udah biasanya ke masjid. Tapi terkait dengan pola asuh, kebetulan saya itu diasuhnya pola asuhan bapak ya, dan saya hanya merasakan asuhan bapak sampai kelas 6 SD ya. Qadarullah ayah saya meninggal waktu saya kelas 6 SD gitu ya. Saya masih ingat waktu mau ujian akhir gitu. Dan ibu saya sampai sekarang usia 77 gak menikah lagi gitu. Jadi saya gak pernah merasakan asuhan bapak di usia SMP gitu ya, sampai SD saja. Nah, yang saya rasakan dari sejak saya ingat sampai kelas 6 SD itu, bapak saya itu keras gitu. Bapak saya itu keras, dan saya melihatnya kerasa gitu, bahwa keras memang baik gitu, maksudnya ya keras, suruh ke masjid, suruh ke madrasah gitu misalnya. Dan akhirnya ini mungkin yang membekas gitu, waktu di zaman
milenial sekarang saya terapkan ke anak saya gitu ya. Terapkan ke anak saya, tapi ternyata rupanya keliru gitu ya dari sisi keilmuan. Dan itu mungkin juga tapi alhamdulillahnya tadi itu alhamdulillahnya itu bahwa SMP itu harusnya di rumah gitu ya. Dan saya waktu itu sebetulnya kan anak saya mau pesantren gitu ya. Dan mungkin ini keputusan yang agak tepat gitu ya. Tapi bagaimana ya, apa namanya, kadang kita sebagai orang tua itu karena memang merasa istilahnya dalam tanda kutip penguasa rumah gitu ya Bu, penguasa rumah, jadi kita berhak aja gitu membuat aturan gitu ya, menyuruh apa saja gitu ya. Kalau anak kita, kalau istilah apa ya, istilah orang tua dulu gak ada dosa orang tua ke anak gitu ya. Masih membekas hal-hal seperti itu, jadi seolah-olah kita memang diktatornya rumah kita gitu ya, termasuk kadang-kadang juga terhadap istri gitu ya. Bagi saya pribadi sebagai suami kadang merasa ya saya ini kepala keluarga gitu, saya mengatur kalian gitu. Itu saja mungkin yang saya rasakan, dan ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi yang lain gitu ya. Ternyata memang tidak sepele gitu ya, tidak sepele untuk mengurus anak, mendidik anak. Bukan hanya kirim al-irsyad gitu ya, jemput, antar, jemput, selesai, kirim lagi, besok lagi, antar, jemput gitu ya. Tiba-tiba lulus aja ya. Rupanya ya mungkin waktu yang terlewat ini jadi bahan renungan bagi saya pribadi gitu. Terima kasih atas segala ilmunya Bu Medina gitu. Mudah-mudahan menjadi awal kebaikan saya dan keluarga saya di ke depan. Itu saya mungkin buat tadi. Baik, terima kasih. Ada sedikit cenderamata hadiah. Mungkin dari perwakilan Bunda, pingin nih ya satu gitu Bun. Ada yang mau sharing lagi Bunda terkait ya tadi sharing rasanya atau sharing pengalamannya dan sebagainya? Tidak ada? Oh ada, alhamdulillah di belakang, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan saya orang tua dari Hanan. Alhamdulillah ini adalah anak ketiga ya Ustazah. Jadi saya sudah melewatkan 2 anak sebelumnya yang sudah alhamdulillah sekarang sudah berusia dewasa. Dalam perjalanan kami mungkin mengalami masa-masa yang cukup sulit gitu ya. Tetapi dalam saya jadi sebelumnya anak saya yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Tentu saja berbeda ya Ustazah antara anak laki-laki dan perempuan. Masya Allah gitu ya. Tapi ada hal yang maksudnya gini, jadi dalam perjalanan itu gimana ya, ada ketika beranjak usia dari SD, SMP, mungkin kita cenderung berbeda ya antara suami dan istri. Jadi harapan bapaknya begini, nah kita yang menjadi jembatan gitu. Sampai saat ini pun gitu ya. Jadi saya seringkali kepada suami itu meminta gitu ya. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, kebutuhan anak itu berbeda. Ada yang harus diberikan pelukan, ada yang harus diberikan kebersamaan gitu ya setiap ini. Nah biasanya kalau saya karena kebetulan tidak bekerja gitu ya, saya banyak yang sering meminta. Jadi misalnya untuk tolong dipeluk anaknya, karena mungkin kesibukan ya Ustazah ya, tolong jadi
tolong ditanya, tolong didengarkan gitu ya. Karena kan kalau perempuan biasanya kalau pulang sekolah itu tipe anak saya itu cerita panjang gitu ya. Cuman kesan yang dari anak itu biasanya nggak asik kalau cerita sama Abih mah gitu ya. Jadi udah cerita panjang, ternyata ada komen-komen yang mungkin dia kurang suka. Jadi saya cenderung dengarkan saja, jangan dikasih komentar. Nah, Masya Allah gitu ya. Tapi dari perjalanan ketiga anak yang sudah beranjak remaja, kemudian dewasa, jauh dari sempurna mungkin pendidikan kami, tetapi dengan komunikasi yang baik dan kerjasama pada intinya ya, bekerja sama, alhamdulillah hal-hal yang menjadi kendala itu bisa teratasi karena Masya Allah gitu ya. Kita jadi penengah antara anak dan bapaknya gitu ya. Itu mungkin misalnya walaupun telat gitu ya, maksudnya telat untuk ini, tapi pada intinya kerjasama kita dengan pasangan kita menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam merawat atau mendidik anak-anak itu. Ya mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian kita closing gitu ya. Oke. Ya, jadi pada intinya membersamai anak itu setiap fase pasti ada tugasnya masing-masing begitu ya. Bapak dan ibu juga masih menjadi anak bagi bapak dan ibu masing-masing yang masih ada begitu ya. Dan membersamai bapak dan ibu yang sudah seusia begini juga PR juga buat bapak dan ibu masing-masing. Artinya membersamai anak-anak itu seumur hidup sebetulnya ya. Hanya pada fase-fase tertentu maka ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang perlu kita perhatikan. Saya juga masih banyak sekali PR-nya. Saya yang berbicara di depan sini juga tidak lebih baik dari bapak dan ibu semuanya untuk membersamai anak-anak. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kemampuan, Allah berikan hidayah, Allah tidak meninggalkan kita semua. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan kelak kita bisa mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah dengan lapang dada, dengan tenang begitu ya, dengan bahagia seperti apa yang memang Allah amanahkan kepada kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Medina. Kita kasih apresiasi, aplaus dulu dong ayah bunda ya. Masya Allah. Oke. Untuk